merupakan kondisi ketika seseorang merasa tertekan. Nah, adanya perasaan itu membuat orang tersebut terganggu melakukan aktivitas sehari-harinya. Satu gangguan kejiwaan ataupun mental yang terganggu atas seseorang untuk melakukan tindakan hal-hal negatif dan cenderung membahayakan diri sendiri. Gangguan kejiwaan, baik yaitu seperti emosional maupun perilaku. Sebuah penyakit kejiwaan di mana seseorang psikologisnya terkena sehingga berpengaruh kepada emosional dan juga pola pikir seseorang. Satu gangguan kejiwaan yang bisa dialami oleh siapapun, bersangkutan pada pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Nah, biasanya seseorang dengan mental illness ini dia tidak bisa membedakan perilaku normal dan perilaku tidak normal. Menurut saya, orang dengan gangguan mental adalah orang yang gampang sekali mengalami paranoia. Jadi paranoia di sini adalah salah satu gangguan di mana seseorang merasa orang lain membahayakan dirinya, sehingga dia menjaga jarak dengan sosial atau masyarakat. Ya, saya tahu apa itu mental illness. Mental illness yaitu penyakit mental. Maksudnya di sini kita sebagai manusia tidak berfungsi secara optimal, di mana manusia itu kan memiliki perubahan fisik, perubahan perilaku, dan perubahan emosi, dan di situ kita tidak bisa menyeimbanginya gitu. Itu hambatan atau gangguan perilaku dan emosional yang dapat dialami oleh suatu individu dan dapat menghambat suatu aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh individu tersebut. Karena mental illness dapat mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana cara kita meregulasi emosi dari hal yang kecil sampai hal yang paling kompleks. Yes, it is. Of course, yeah. Mental health includes our emotional, our psychological, our social well-being. It affects how we think, how we feel, how we act in our life. Menurutku itu penting banget karena mental illness itu bukan hal yang sepele gitu, dan beberapa yang terkena ini cenderung kalau sudah parah bisa punya keinginan untuk bunuh diri. Karena kesehatan mental itu sangat berpengaruh besar di dalam hidup kita. Sebagai edukasi aja sih, biar kita bisa nge-prevent diri kita untuk ngandungin orang lain dan juga sebaliknya. Karena orang-orang yang mengalami mental illness itu cenderung akan mengalami depresi dan mungkin akan mengakibatkan mereka melakukan bunuh diri. Yang pastinya sangat penting karena mental health adalah sesuatu yang sangat abstrak, di mana orang-orang sering banget menyembunyikan hal itu. Jadi jika terjadi secara berlarut-larut, maka berorientasi pada mengakhiri hidup. Itu penting banget ya, dimana kita itu harus bisa memanage mental kita gitu, agar nggak jadi mental illness dengan segala macam tekanan yang ada di luar. Penting banget kita itu punya mental health self sendiri gitu, dimana kita bisa menanggulanginya sendiri. Makanya kadangan mental health ini sering dilupakan gitu. Padahal di jurusanku juga dipelajarin bahwasannya dari mental health ini, kalau itu agak tergoyang jadi mental illness, bisa menyebabkan penyakit yang secara fisik juga bisa kelihatan gitu. Jadi saling mempengaruhi dengan mental dan fisik itu. Menurut saya, penting sekali kita untuk peduli dengan mental health diri kita sendiri dan juga orang lain. Karena mental health itu berhubungan dengan produktivitas seseorang. Kita sebagai manusia pasti sebagai sumber daya manusia yang diperlukan oleh bangsa ini. Apabila diri kita memiliki mental yang sehat, otomatis kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas secara maksimal dan kita dapat mencapai target-target yang sudah kita tentukan. Apabila mental health kita terganggu, maka akan sedikit banyaknya akan berpengaruh dengan produktivitas kita. Bisa jadi hal ini menghambat apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Jadi kesehatan mental yang dimaksud di sini adalah kekuatan untuk kita bisa menjalani atau bisa menikmati hidup dan bisa menerima kekecewaan. Nah, dengan kondisi kesehatan mental yang baik, itu menandakan bahwa batin seseorang sedang merasakan ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Nah, di sini ada pepatah sedikit tentang there's no health without mental health. Dengan adanya mental yang kuat, jiwa seseorang itu pun juga akan sehat dan kuat. Karena itu akan mempengaruhi segala aspek
seperti kita itu terlalu cemas atau misalnya terlalu stres, itu akan menimbulkan beberapa tanda penyakit yang seharusnya kita nggak rasakan. Karena yang aku baca menurut American Psychiatric Association, seseorang yang menderita gangguan kejiwaan itu akan meningkatkan resiko terhadap kematian, nyeri, dan lain-lainnya. Jadi menurut aku serem banget nggak sih di saat kita nggak peduli sama kesehatan mental sendiri ataupun orang lain, dan akan terjadi musibah seperti itu akan menimbulkan kesedihan bagi orang-orang sekitar. Karena kita hidup di dunia ini tuh ya harus bisa saling support satu sama lain gitu, untuk bisa membuang rasa kesedihan yang ada pada diri kita atau pada diri orang lain. Kepada mereka supaya mereka tidak merasa down pada hidupnya. Jadi sekali lagi aku tekankan bahwa mereka tidak perlu dimarginalkan, mereka tidak perlu diistimewakan, mereka juga tidak perlu untuk dikucilkan, bahkan mereka hanya perlu disetarakan. Kita dan mereka hidup berdampingan. Kasih perhatian, ya biasa aja lah, maksudnya nggak usah kamu mental illness, nggak usah diajak-ajak gitu, nggak usah, maksudnya ya diajak mingguan aja gitu. Yang pertama, kita dekati dia, kita tanyai, kalau perlu kita ajak ngobrol, ada apa, ada masalah apa, kemudian kita support. Jangan malah kita yang cerita, jangan sampai kita yang melebih-lebihkan diri kita sendiri. Namun kita harus merasa bisa memberikan semangat, memberikan solusi. Apabila orang yang memiliki mental illness ini membutuhkan saran, ya kita harus kasih saran, kita support, kita dukung, kita kasih semangat. Aku sendiri, aku bakal support mereka dengan memberikan kata-kata positif seperti, kamu gak sendirian loh, banyak orang yang sayang sama kamu. Lalu aku lebih menyarankan untuk dia datang ke psikiater untuk dia berkonsultasi lebih lanjut, dan mungkin kita bisa menawarkan bantuan untuk dia bisa kita temenin untuk datang ke psikiater tersebut. Cara menemani mereka dan berusaha membuat mereka terhindar dari sesuatu yang men-trigger mereka, atau jika mereka misalkan terbuka atau ingin minta diantarkan ke psikiater atau psikolog atau kepada yang ahlinya, seperti itu saya akan menemani mereka begitu. Pasti yang harus kita lakukan adalah mensupport mereka. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan mengajak mereka bercerita, mengajak mereka untuk menuaikan perasaannya kepada kita. Dengan mereka bercerita, mereka tidak akan merasa tersendiri, tidak akan merasa sendirian, tidak akan merasa kalau mereka ini berbeda dengan orang lain hanya karena mental health-nya. Dan yang kedua adalah dengan cara mengajak dia ke orang yang memang mengerti tentang mental, contohnya seperti psikiater. Bila kita mengajak dia ke psikiater, itu akan membuat mental illness yang dia rasakan akan semakin mereda, karena seorang psikiater bisa mengatasi dengan sangat baik dibandingkan dia hanya diam dan meratapi mental illness-nya tersebut. Ajak bicara pelan-pelan, jangan pernah buat yang penderita mental illness tuh ngerasa kesepian gitu. Ya, ajak ngobrol aja pelan-pelan, tapi jangan dijudge juga. Jika ada seseorang yang mengalami mental illness di sekitar kita, mungkin kita bisa membantu dengan cara memberi mereka ruang untuk mereka mengekspresikan bagaimana perasaannya, apa saja yang mereka alami, atau bagaimana keadaannya, dan mencoba menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Kemudian biarkan mereka tahu bahwa mereka itu didengar, karena yang mereka inginkan dan mereka butuhkan adalah didengar. Harus ada sih buat orang yang terkena mental illness itu, jika orang itu membutuhkan. Kalaupun orang itu tidak membutuhkan, kita jangan memaksa, karena itu dapat memperparah keadaan. Karena itu pun kita tidak bisa sembarangan untuk menanggulangi masalah itu. Kita harus merekomendasikan ke yang lebih ahli, karena jika dipaksakan itu malah berdampak lebih buruk. Gue bakal dengerin kalau misalnya dia mau cerita atau mau sharing-sharing, dan
Ya kalau misalnya dia minta pendapat, gue bakal kasih. Cuman kalau misalnya dia cuma minta didengerin, ya udah. Soalnya kan mereka kadang cuma pengen didengar gitu. Mendengarkan apa yang mereka keluhkan, terus bisa kalau mereka nggak mau cerita, mungkin bisa selalu ada untuk mereka. Dengan berada di samping dia, mendengarkan keluh kesah ataupun permasalahan yang ada, karena ketika seseorang memiliki mental illness, dia membutuhkan pendengar yang baik. Mendengar keluh kesah dia, mendengarkan curhatan dia, dan memberi support yang positif untuk mereka yang kena. Terus ya kalau saya sih ya lebih kayak ngasih motivasi aja sih Mbak buat mereka. Ya agar mentalnya itu lebih baik gitu Mbak. Oh, dan mungkin kalau misalnya dia curhat lebih diperhatiin gitu. Lebih diperhatiin. Yang pertama, kita jangan pernah ngejauhin teman-teman atau keluarga yang sedang mengalami yang namanya mental illness. Tetap jadi pendengar yang terbaik buat dia. Nah, menurut saya cara supportnya kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita jika dia menginginkan saran, kita sebaiknya memberi saran sebaik-baiknya. Lalu jika dia ingin nasihat, ya kita kasih nasihat. Setidaknya kita menjadi pendengar yang baik dan ada buat dia ketika dia merasa kesusahan, dan tetap berbuat baik, tidak jahat dalam perkataan, karena hal tersebut sangat mempengaruhi psikis dia. Kalau bisa di saat dia lagi ngerasain kambuhnya atau apapun segala macam itu, kita coba tenangin dulu dan coba mengerti keadaan dia gimana. Nah, habis itu coba untuk mendengar ceritanya juga, coba untuk cari tahu juga sih dia sebenarnya ngerasainnya seperti apa, dan juga cari dari banyak sisi tentang masalahnya dia. Habis itu kalau misalkan dia minta saran pun kita kasih saran yang objektif tapi dengan menggunakan kata-kata yang bisa ngebangun dia juga kayak gitu. Kamu tidak sendiri. Banyak orang yang sayang sama kamu, dan jangan putus asa. Semangat. Jangan malu untuk terbuka. Semangat. It's okay to not be okay. Kamu gak harus selalu menjadi sosok yang kuat atau memiliki kehidupan yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. And it's okay to seek out help kalau kamu punya masalah. Kamu gak harus menyelesaikan semua masalah itu sendirian, karena kamu manusia yang gak punya kekuatan super untuk menyelesaikan masalah sendirian. And satu lagi, love yourself. Semangat. Kamu pasti bisa. You are special. Harus semangat karena kita sama-sama saling support. Jangan sedih karena aku ada untuk kamu, kamu juga ada untuk aku gitu. Jangan takut karena kalian gak sendirian, dan jangan malu untuk ke psikologis atau psikiatris, karena punya mental illness itu bukan kesalahan yang besar. Jadi semangat. Semangat. Kalian pasti bisa sembuh, dan ya itu tadi, kalian nggak sendiri. Di luar sana masih banyak yang peduli sama kalian. Kamu tidak sendirian, banyak orang yang sayang sama kamu. Jangan menyerah, jangan patah semangat, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena apapun yang kamu lewatin, apapun yang kamu rasakan, Tuhan tahu dan kamu tidak akan sendiri. Dan Tuhan akan memberikan cara bagaimana kamu bisa survive dari semua itu. Tetap stay positif dan tetap menerima diri kalian apa adanya, karena kalian itu nggak sendirian. Semangat, kalian tidak sendiri. Ayo berjuang bersama-sama. Together we can do this. Jangan down, harus bangkit, dan ingat banyak orang-orang yang menyayangi kalian. Isn't your fault. It's okay, get through it. You are worth, and remember, after every storm there is a rainbow. Semangat. Stay strong dan jangan takut buat ask for help. Semangat dan jangan lupa buat mencintai diri sendiri, karena seseorang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan itu nggak bakal mungkin nggak ada salah satunya, selalu beriringan. Jadi
jangan terpengaruh sama orang lain juga kayak gitu. Semangat. Kalian tetap harus semangat. Jangan pernah ngerasa minder sama diri kalian sendiri, karena semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Ya, saya yakin kalian bisa. Kita hidup berdampingan, guys. Kita hidup dengan mereka yang telah ada. Tangan-tangan Tuhan sangat luar biasa menciptakan setiap manusia dengan karakternya mereka masing-masing. Dengan keajaibannya, mereka adalah anak-anak yang punya bakat. Mereka adalah anak-anak yang memang memiliki keistimewaan pada diri mereka. Mereka tidak perlu dimarginalkan, mereka perlu didengar, digali potensinya, dan juga diapresiasi. Percaya kalau semua orang di sekitar kita ini sangat menyayangi kamu. You are not alone. Love yourself because many people love you. Kalian hebat dan kalian kuat. Percayalah, kalian lebih kuat dari apa yang kalian pikirkan. Semangat. Kalian tidak sendirian. Kalian tetap pasti disupport dengan orang lain. Hi. Don't worry, please. Everything will be alright. We are here for you. You're not alone. You deserve to be happy. You're stronger more than you think. And we love you. So just love yourself. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Mari suarakan. Mari suarakan. Mari suarakan. Mari suarakan kegelisahan. So, what's on your mind?